Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam bareng gue Varis, teman ngobrolin film tiap malam. Kali ini gue akan mereview Five Nights at Freddy's yang baru saja keluar hari Rabu ya, tanggal 25, yaitu kemarin guys. Kalau gue sih langsung aja lah ya, menurut gue kurang memuaskan sih. Mungkin bisa dibilang secara general ya, kalau misalkan gue disuruh untuk menggambarkan film ini dengan satu kata gitu ya, mungkin gue akan memilih kata klise atau generic, cocok lah untuk film ini, karena filmnya itu sih klise sih menurut gue, kayak dari segi horor dan juga plotnya lumayan klise gitu. Ada beberapa poin yang menarik dari film ini gitu ya, terutama dari segi karakter, karena kan ini by the way gue ngomongin fokus lebih ke filmnya aja ya, gue nggak mengungkit kayak misalkan di gamenya seperti ini ya, mungkin ada sedikit, cuma karena kan gue nggak mengikutin begitu dalam ya Five Nights at Freddy's, gue kayak cuma nonton YouTuber, dan itu pun juga paling yang ke-1, kedua, ketiga, dan sisanya gue udah nggak ngikutin tuh sampai yang sekarang karena lore-nya kan bertambah lebih besar, apalagi ada novel segala macem lah, ada film-filmnya juga kan. Nah, gue akan ngomongin lebih ke film movie ini nih, live action, sama mungkin experience gue menonton ketika zaman dulu tuh Five Nights at Freddy's yang pertama keluar gitu lah ya. Di film ini sih, dia tuh menciptakan sebuah karakter yang diperankan oleh Josh Hutcherson. Gue lupa lagi Mike nama karakternya kalau nggak salah ya. Dia itu jadi security gitu lah. Dia jobnya juga lagi kosong segala macam, tapi di satu sisi dia harus menghidupi adiknya yang udah nggak punya keluarganya dia segala macam, tapi di balik itu dia juga punya trauma di masa kecilnya ketika adik laki-laki kecilnya tuh waktu lagi piknik pernah diculik sama seseorang gitu segala macam. Itu dia punya trauma, dan si karakter Mike ini ingin mencoba mengingat momen ketika adiknya lagi dicuri dan siapa penculik adiknya itu gitu. Itu menariknya di situ sih. Mereka menciptakan sebuah karakter yang bisa bikin film ini lebih personal gitu. Kan kalau yang kita tahu film game Five Nights at Freddy's itu kan ya sebenarnya cerita karakter yang kita mainkan itu nggak ada kan. Bener-bener kita cuma disuruh menjaga Freddy, apa sih nama restorannya, pizzeria gitu segala macam, terus jaga 5 hari gitu kan. Dan ya memang mainnya lebih ke adrenalin kan, jump scare segala macam. Cerita nggak terlalu berpengaruh di gamenya, tapi di film ini mereka membuat karakter yang menjalankan ceritanya gitu loh. Tapi menurut gue, meskipun itu menurut gue bagus ya, karakter yang diciptakan dengan kedalamannya yang sangat dalam gitu ya, justru malah terlalu fokus gitu di karakter. Gue nggak tahu ini jelek atau bagus ya, ini nanti kalian yang nonton aja lah, kalian yang menilai sendiri menurut kalian itu jelek atau bagus. Tapi kalau gue pribadi sih yang merasa jadi rada kurang di restorannya itu guys, kayak terlalu lama untuk nge-build karakternya si Mike ini yang diperankan Josh Hutcherson, buat bikin kita jadi apa ya, attach lah ke dia secara personal gitu, kayak kita pengen membantu untuk dia menemukan siapa penculik adiknya gitu. Tapi build up-nya tuh lama banget menurut gue, kayak sejam tuh ada kayaknya deh build up dia menyusun puzzle siapa yang menculik adiknya segala macam, melewati mimpi lagi ya. Itu lumayan lama sih. Jadi kalau gue pribadi sih ya, itu lumayan lama, dan gue merasa kayak aduh kurang nih di tempat Freddy-nya, dan jump scare-nya juga nggak begitu banyak gitu loh. Dan menurut gue itu cukup ini sih, bertolak belakang dengan video gamenya gitu ya, jump scare-nya gila-gilaan kan, kayak ada setiap berapa kali jump scare, dan di sini jump scare-nya ada gitu ya. Dan beberapa ada yang bikin kaget, tapi frekuensinya masih kurang banyak dan kurang intens sih. Berbeda dengan identitas game Five Nights at Freddy's yang jump scare-nya bener-bener bangke gitu loh, unexpected, kayak ya gitulah. Kayak kurang juga ya, di gamenya kan nonton CCTV terus bisa jump scare segala macam. Di sini ya jump scare tidak begitu menyeramkan menurut gue ya. Tapi ya poin plusnya itu sih, karakternya dibangun dengan menarik, actingnya juga bagus. Tapi secara jump scare-nya rada kurang gitu ya kalau dibandingkan dengan wujud asli dari game Five Nights at Freddy's yang memang rely on jump scare gitu. Terus dari segi story juga menurut gue rada biasa-biasa aja sih sebenarnya sih. Mungkin untuk secara karakter lumayan menarik yang tadi gue bilang, tapi story secara keseluruhan gitu ya,
plot yang diceritakan menurut gue itu rada klise sih. Kayak apalagi ada plot twist gitu ya di endingnya, menurut gue sebuah kebetulan yang sangat apa ya? Sangat kebetulan banget lah, kayak lumayan tidak masuk akal gitu, kebetulannya bisa pas banget gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Tapi untuk kalian yang suka Five Nights at Freddy's pastinya ya, fans berat itu wajib sih menurut gue. Ya kapan lagi guys ngeliat game yang lu paling suka dibikin live actionnya. Dan satu lagi yang poin plusnya ya, dari desain, production, set segala macam itu menurut gue top banget sih. Bener-bener mirip sama di gamenya itu, dan gue happy banget sih ngeliat itu. Meskipun gue nggak begitu ngikutin Five Nights at Freddy's, tapi ketika ngeliat anjir itu udah akurat banget guys, bener-bener akurat, plek-plekan dari segi animatronik, terus juga atmosfer di dalam abandoned restorannya itu bagus sih menurut gue. Kayak atmosfer horor, creepy factornya tuh kerasa banget sih di film ini. Cuma lagi-lagi yaitu kelemahannya kayak story-nya rada sedikit klise, plot twist-nya juga, terus juga jump scare-nya kurang menyeramkan dan kurang banyak, itu aja sih. Dari gue sih mungkin nilainya gue bisa kasih 3 dari 5 bintang ya. Masih oke sih menurut gue, masih enjoyable. Gue masih misalkan gitu ya, ada di streaming service, mungkin gue akan nonton lagi ya untuk have fun aja. Cuma ini nggak menjadi film horor yang wah banget sih di tahun ini. Masih kalah dengan film-film horor lain. Tapi ya masih worth it lah untuk ditonton buat kalian yang fans, apalagi fans itu mah wajib banget. Jadi segitu aja mungkin ya review dari gue, review sangat singkat ini. Dan kalau yang suka langsung aja beli tiketnya. Kalau masih belum yakin, ya kalian cari-cari review dulu sih. Tapi kalau yang dari gue lihat reviewnya di internet gitu masih oke lah. Gue nggak tahu sih dari segi fans berat ya, yang tahu lore-nya segitu banyaknya, segitu panjangnya. Tapi menurut gue sebagai penonton Five Nights at Freddy's yang awam ini masih oke sih. Meskipun ya kurang jump scare. Itu aja guys. Oke, kalau kalian suka sama video review ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalian boleh juga komen di bawah, misalkan gue ada kayak enggak bang di gamenya memang ternyata kayak gini ceritanya segini gimana, boleh langsung di komen dah, karena gue juga kagak tahu gitu guys. Gue cuma mereview berdasarkan experience gue nonton film itu doang. Oke? Thank you, sampai ketemu di episode berikut ya, bye bye.